Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat pagi dari Kota Malang, Jawa Timur. Sekarang kita lagi ada di Karoseri Adiputro Malang, pabrik pembuatan bis paling populer di Indonesia. Nah, alhamdulillah banget, kali ini saya dapat kesempatan diundang oleh Adiputro. Kebetulan kemarin menang giveaway video Gias itu teman-teman, dan dapat undangan buat meliput sedikit proses pembuatan bis di Karoseri Adiputro sini. Sekalian nanti kita akan melihat bis-bis apa aja yang udah jadi dan siap untuk dikirim. Nah, penasaran ada bis apa aja? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai ya. Kuy. Nah, jadi ceritanya teman-teman, kebetulan kemarin tuh Adiputro nyelenggarain giveaway buat yang bikin video vlog review Jetbus 5 di pameran Gias 2023, dan dipilih 10 video terbaik dapat kesempatan buat berkunjung ke Karoseri Adiputro sini. Alhamdulillah kemarin berhasil dapat ya sama teman-teman ini tadi, dan selain dapat kesempatan buat berkunjung juga dapat penginapan gratis nanti malam, menginap 1 malam di Kota Malang. Yuk kita langsung masuk ke dalam, kita dengerin dulu penjelasan dari Adiputro sejarah singkat sama proses secara umum pembuatan bis. Yuk kita ke sana teman-teman. Dirintis melalui sebuah bengkel kecil. Ini awalnya banget ya, tapi sebelum founder kami bikin bengkel kecil, yaitu Bapak Simon Jetro-Kusumo. Beliau itu usahanya di bidang fotografi, mulai dari Suzuki gitu ya, yang Top T100. Nah, ini dimulai dari mobil kecil tahun 1973. Waktu itu workshopnya belum di sini, jadi masih di daerah Jalan Kartini ya Pak, kalau nggak salah ya, Jalan Kartini. Kemudian setelah berjalannya waktu pindah ke sini, ke Jalan Raya Balai Arjosari. Resmi berdiri di Malang hingga saat ini pada tahun 1975. Line up produksi masih Colt dan Suzuki. Kemudian seiring berjalannya waktu, Karoseri Adiputro di tahun 1994 mulai memproduksi bis besar. Nah, di tahun itu juga Karoseri Adiputro memberangkatkan karyawan-karyawannya ke Jerman, ke perusahaan otomotif Neoplan. Nah, ini mungkin kalau misalnya teman-teman tahu salah satu produk Karoseri Adiputro itu kan Neoplan. Nah, itu sudah ada lisensi resminya. Di Karoseri Adiputro ini juga memproduksi minibus ya, dengan kapasitas 80 unit minibus per tahun. Jadi, per bulan, dalam 1 bulan, saya baca ya, 80 unit per bulan. Nah, bis besarnya 150 unit per bulan. Line up produk big bus, tapi ini berdasarkan gambar render yang ada dari pameran ya teman-teman. Ini Jetbus 5 MD, MHD. MHD ini bisa single glass, bisa double glass, bisa dream coach. Nah, tapi ternyata Jetbus 5 juga ada varian HDD. Bedanya untuk MHD, kalau dilihat dari luar ini tingginya sama seperti HDD, 3,7 meter. Tapi di kabin penumpangnya, ini bagasi si MHD ya, ini lebih naik lagi daripada HDD. Jadi posisi tempat duduknya ini di dalam kabin akan lebih mepet sama louver AC. Nah, makanya MHD lebih cocok untuk akap. Bagasinya jadi lebih luas. SDD Super Double Decker, ya teman-teman udah tahu lah ya, bis tingkat 2. Ini juga bisa di custom interiornya seperti ini, flow atau proses produksi bis ya. Pertama tentu aja sasis diterima, dicek lengkapan sesuai dengan surat jalan dan STK-nya. Setelah kita beli sasis, baru ke tim marketing untuk bikin STK. Baru setelah STK-nya jadi, sasis masuk ya. Kemudian sasis masuklah ke namanya bongkar. Nanti kita bakal lihat ya proses pelepasan part, nomor orisinil dan lain sebagainya. Kemudian sasis
Ya, ini bisa teman-teman lihat frame drop idle, penyambungan dan pemotongan sasis. Contohnya, misal kalau sasis triple axle itu kan basicnya dia flat ya. Kalau dibuat double decker, bagian depan ini akan dimodifikasi, ya, dipotong, dibikin agak rendah. Makanya posisi driver di double decker kan sedikit lebih rendah, gitu ya. Kemudian yang di bagian tengah ini akan dipotong, ya, dipotong, disambungin. Kalau SHD buat bagasi, kalau double decker ya berarti buat dek bawah. Gitu. Kemudian baru body frame atau rangka, panel, epoxy, pati itu pendengkulan ya, 2 kali, painting, trimming, finishing, ya, finishing sekaligus water test. Jadi gini, di trimming setelah selesai trimming itu akan ada anti karat, proses anti karat. Nah, sama proses water test yang di depan tadi kita lewatin. Setelah itu ada proses road test juga, nanti kita bakal lihat. Baru masuk finishing, PDI, dan vehicle release bisnya. Tapi mulai dari bongkar sampai ke finishing itu semuanya ada QC-nya di setiap proses. Ya, ini teman-teman sosmed kita. Kalau misalnya teman-teman belum follow, monggo di follow dan di subscribe dan lain sebagainya. Terima kasih untuk presentasinya. Ada yang mau nanya? Ini proses pertama pembuatan bis di karoseri Adiputro. Jadi ketika sasis itu masuk di karoseri Adiputro, sasisnya itu akan dialihkan ke sini. Ini namanya proses pembongkaran. Apa yang dibongkar? Yang dibongkar itu lampu bawaan sasis, ya, setirnya dibongkar, kursi driver dibongkar yang bawaan sasis dan lain sebagainya. Nah, setelah dibongkar nih kan ada 2 stall nih, 2 jalur. Jalur pertama yang paling pinggir sama jalur kedua, nanti sasisnya akan geser ke sebelah. Nah, sebelah ini namanya mekanik. Jadi mekanik ini tugasnya untuk mengecek si sasis, apakah ada kesalahan di pengereman atau transmisinya dan lain sebagainya. Ya, ketika sudah selesai, ini kan ada QC-nya juga, ya. Kalau udah selesai, dicek sasisnya oke, lanjut ke proses rangka. Nah, lanjutnya ke proses rangka ini dikendarain, gitu. Jadi kalau udah selesai dari sini ya udah dibawa aja, disetirin gitu, supaya ngetes juga bener nggak sih, masih ada masalah apa enggak sih gitu. Dan nanti lampu setir yang dibongkar ini akan dikembalikan lagi ya ke PO-nya, ke unitnya pada saat bis ini rilis. Jadi disimpan dulu ke gudang bongkar namanya. Nah, baru dikembaliin pas rilis. Gitu. Berarti di sini termasuk yang kalau sasis yang pendek itu apa namanya? Modular terus disambungin, dipisahin. Belum. Oh, belum. Jadi di sini cuma ngecek dan bongkar. Oh iya. Kalau sasis modular dipisahinnya itu di sebelah sana, di rangka. Di rangka. Ada gitu. satu step lagi berarti. Ada. Di step selanjutnya. Ya. Gitu. Oke. Ini proses bis yang hampir jadi, ini memasuki ke tahap anti karat teman-teman, pelapisan cat anti karat di bagian bawah bodi buat besi-besinya biar nggak kena karat, khususnya buat bis yang sering melintasi daerah pantai yang mengandung kadar garam yang tinggi karena rawan karat ya. Ada yang tahu ini bisa apa? Kayaknya kok asing. Nah, ini bocoran nih. Jetbus 5 pertama di Muria Raya, PO Berlian Jaya Sleeper Hino RM 280. Kita tunggu ngaspal, kita naikin besok-besok ya, insya Allah. Ini juga bis Budiman, asli Tasik. Nah, baru datang ya? Baru datang dari gudang sasis. Itu medium ya? Medium, OF 91. Itu sasis yang baru datang dari gudang di sana, Mondoroko, lalu diproses di bagian sasis.
Lah ini bisnya orang Pati nih. Nah, Bis Pati ini teman-teman. dari Pati, dari Mondoroko. Alhamdulillah akhirnya Pati punya JB5. Mungkin akan rilis dalam waktu dekat. Oh iya, udah jadi nih ya. Sudah jadi. Nah ini garasinya di Margoyoso. Ini Budiman angkat bodi teman-teman. Anti karat ini dilakukannya setelah trimming. Jadi trimming selesai, dibawa ke anti karat, ya, baru nanti shower test langsung ke finishing. Gitu. Nah, yang paling ujung yang ada di Metropernai itu divisi repair. Itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya Jetbus 1, Jetbus 2, Jetbus 3, paling mentok dirombaknya bisa ke Jetbus 3 gitu. Di paling ujung sana divisi repair juga. Jadi kalau misalnya ada yang laka juga bisa masuk ke sini. Ya, tunggu masuk finishing. Oke, sekarang kita udah berada di bagian finishing karoseri Adiputro. Tadi habis keliling dari mulai proses awal hingga terbentuknya sebuah bis. Cuman mohon maaf tidak diperkenankan buat mengambil gambar atau video teman-teman. Tadi secara ringkas prosesnya dari mulai sana, terus sasis datang, terus sasis dicek, dicopotin bagiannya, disambung, terus masuk ke bagian sono, pojok sono tadi. Itu di bagian pembuatan rangka bis teman-teman. Jadi tadi rangka-rangka itu dilas jadi bentuk sebuah bis. Dari situ mulai kelihatan ini bisnya SHD apa double decker. Setelah jadi bentuk rangka itu bisnya di plat atau pemasangan plat samping-samping atas bawah kayak gitu teman-teman. Terus habis di plat tuh dicat dasar atau epoksi, terus didempul, baru memasuki proses painting atau pembuatan livery. Terus setelah di painting sesuai request klien atau PO bisnya, terus di biar berkilau gitu catnya, terus masuk ke bagian trimming. Nah itu bagian trimming di sono. Secara ringkas, bis yang udah masuk di bagian trimming itu udah menjadi bentuk sebuah bis. Nah di situ itu proses pemasangan bagian-bagian dari bis, dari mulai pertama AC, terus interior, kaca, dashboard, bagasi atas, dan bagian-bagian lainnya teman-teman. Itu di bagian trimming situ. Setelah jadi baru masuk ke proses finishing dan PDI. Ini udah ada beberapa bis yang udah jadi dan siap untuk diambil. Dan yang paling menarik perhatian ini ada 3 unit EK cepat. Mantap banget ini. Kemarin dia udah punya 10 unit yang Hino RM280 body dari karoseri sebelah Legacy SR3, dan ternyata dia juga punya Hino RM yang pakai body Jetbus 5 teman-teman. Ini akan rilis dalam waktu dekat. Mungkin kalau kalian udah lihat video ini, bisnya udah rilis ini teman-teman. Kita nantikan aja dia ngaspal di rute mana, nanti kita cobain insya Allah. Ini berarti proses PDI. Ya, finishing dulu. Setelah semuanya selesai, baru kita PDI, boleh rilis. Berarti PDI itu semacam QC, quality control. QC terakhir banget. QC yang terakhir sebelum diserahkan ke customer. Betul, kan kepanjangan pre-delivery inspection. Sebelum di delivery, inspeksi sebelum di delivery. Tempatnya berarti di sini juga, di tempat finishing juga. Oke. Berarti setelah trimming langsung masuk sini bisnya itu. Setelah trimming, di situ proses anti karat. Oh iya, anti karat dulu. Shower test. Baru ke sini. Baru finishing. Oke. Dan ini ada yang udah ada kursinya, ada yang belum ya? Ya, itu by request. Kadang ada PO yang bikin unit tapi nggak pakai kursi alias dipasang kosongan. Sendiri ya? Iya, pasang sendiri. Ada yang bawa langsung bawa sini. Oke. Nah, yuk kita lihat ada bis apa aja yang udah siap untuk dikirim, udah siap untuk diambil teman-teman. Ini ada Zahra Trans, bis wisata. Mungkin kalian kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Bis wisata asli mana. Dan ini ada sedikit bocoran, di dalam sana ada 2 unit double decker warna merah dan warna oranye.
Kita nantikan aja nanti kalau udah rilis. Ini ada Sumex 97 97. Kalau nggak salah ini bis wisata asli Sumatera, Lampung kayaknya. Terus ini wah warna merah marunya cakep nih. Kencono Wungu. Bis mana ini ya? Baru dengar saya. Dan ini udah pasti PO asli Tasik, PO Budiman teman-teman. Selain di bagian sini, proses finishing juga dilakukan di bagian sebelah. Di sebelah sini ada bis wisata juga, JTS Trans. Nggak tahu bis asli mana ini. Sebelahnya lagi ada bis wisata Faiza, terus Subur Jaya. Nah, dia merilis 40 unit Jetbus 5, cuman kemarin baru rilis 16, jadi masih sisa banyak banget di sini. Ada yang udah di finishing dan sebagian masih diproses trimming sono tadi, ada banyak banget Subur Jayanya. Jadi ini rata-rata didominasi oleh bis wisata, teman-teman. Di bagian sini juga udah tampak bis-bis yang udah jadi dan belum diambil. Sedikit bocoran juga teman-teman, tadi di dalam tuh ada bis baru, bodi baru, bikinan karoseri Adiputro dan masih dalam bentuk rangka ya. Cuman ini unik banget. Kita nantikan aja, masih dalam bentuk rangka tadi di dalam. Ini ada sebuah bis PO Asofia yang baru saja selesai dari proses trimming dan masuk ke bagian finishing teman-teman. Jetbus 5 MHD ini ya, double glass. Ini bersama teman-teman YouTuber lainnya yang turut ikut berkesempatan buat main ke Adiputro. Ini gudang satunya, gudang finishing satunya teman-teman. Di sini ada banyak bis juga, didominasi oleh bis oren. Ini Fajaria Wisata, ada 3 unit, salah satunya Tronton. Terus sisanya bis wisata juga ini. Ada Budiman. Nah, di sebelah sini ada sasis Scania dan kita lihat tulisannya milik PO Kencana. Wah, cakep banget nih. Calon-calon double decker atau SHD, kita lihat nanti. Yang jelas buat rute Jepara Jakarta. 410 IB apa CB ya? CB ini kayaknya yang baru teman-teman. Euro 5. Ini di parkiran bagian depan sudah ada banyak bis yang sudah jadi siap untuk diambil. Mungkin ada beberapa yang masih menunggu part-part ya, mungkin kayak spion atau lampu-lampu, ada yang belum. Dari mulai ujung sini ini ada PO Mansion. Wah, mantep nih. Jetbus 5 pertama di jalur Denpasar Jawa ini nanti mungkin. Ini ada Starbus, ini Sultan Sinarjaya Group. Ada PO Restu Panda, biasanya sih buat wisata kalau bis-bis barunya. Ada bis wisata Hafid Trijaya. Sebelah ini kalau dari liverynya, ini PO Mata Trans, asli Jogja kayaknya. Sebelah Starbus lagi ada banyak. Terus ya bis-bis wisata teman-teman. Wow, Mansion ada 2 unit ternyata. Tuh, satunya di sono. Sisanya bis wisata semua. Di sisi jalan sini ada bis wisata juga Afna Trans, belakangnya apa itu ya? Remaja. Oh, dan belakangnya ada Sleeper Berlian Jaya. Nah, itu bocoran juga nih. Sebentar lagi akan rilis. Ada 2 unit jadinya, 1 pasang teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian minibus. Nah, di sini divisinya terpisah dengan big bus ya, teman-teman. Ini bagian finishing minibus dari Adiputro. Dan untuk headlampnya ini tergantung dari sasis yang digunakan. Jadi ngikut ya, kepalanya ini bawaan. Kalau kayak gini nih Isuzu Elf, ini Mitsubishi. Nah, kalau ini beda lagi. Kalau ini bodi bikinan asli dari Adiputro. Sedangkan kalau yang Jetbus MC ini kepalanya tetap terus ditambahin bodi ke belakang gitu. Kalau yang kayak gini, ini sasis terus dibikinin bodi baru bikinan Adiputro. Kalau HIS dibikin apa? Ini aku belum tahu, tapi kemungkinan yang udah pernah itu ganti lantai. Kayak lantai medium bis gitu. Ada yang motif kayu, macam-macam. Oh, gitu. Kirain ngerubah bodi dipotong gitu enggak? Waduh. Bisa. Ini bikinan Adiputro ya? Ya. Oh, zaman dulu mobil kan sasis doang ya? Kereta. Untuk tahapan pembuatannya kurang lebih sama kayak big bus ya. Cuman bedanya kalau yang Jetbus MC ini sasisnya udah nempel sama kepala. Kayak ini jenis Isuzu, udah sama kepala gitu, tinggal nambahin bodi ke belakang teman-teman. Terus ya dimulai dari rangka, terus plat bodi, dicat dan lain sebagainya.
Dan ini adalah tahapan trimming atau pemasangan detail-detail part-part dari bodi itu sendiri. Ini bagian finishingnya. Ini bawaan sasis ya dari Mitsubishi. So jadi ini biasanya sampai sini aja nih bodinya, terus sasis belakang. Selanjutnya Hadi Putro yang akan jahit. Nah kalau yang ini yang versi Isuzu, ini namanya Jadus Jumbo. Ya, kebetulan yang ada di sini ini yang sasis dari Mitsubishi karena grillnya kayak gini. Nah kalau yang ini udah full desain Hadi Putro semua, ya khas dari desain Hadi Putro. Genrenya ini dia retro, jadi emang sengaja dibikin lengkung-lengkungan gitu, nggak banyak yang sudut-sudut lancip. Nanti mau dibikin luxury ya dengan kursi yang lebar-lebar banget itu bisa. Kebetulan yang di sini konfigurasinya 1-2, kursinya pakai Aldila dan pintunya model sliding kayak gini. Ini bisa di custom nih, bisa sliding, bisa swing kayak biasa. Keunggulan utamanya Jadus Jumbo ada di sebelah sini, di sebelah belakang. Ini ada bagasi. Jadi biasanya kalau misalnya di HS atau di lainnya gitu ya, ini kan langsung kursi. Nah, di bawah sini ini ada bagasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa duren gitu misalnya yang baunya menyengat, ini nggak akan nembus ke kabin gitu karena kedap. Ini bagian depan karoseri teman-teman. Saking banyaknya unit yang udah jadi tapi belum diambil, ini sampai pada parkir di sini. Dan ini ada 5 sasis Scania K410 tronton. Oh, ada Volvo-nya. Dan ini 2 unit Scania K40 CB Euro 5. Ini 450 CB. Oh, 450 udah ada ya? 5. Udah ada. Nah, ini 410. Perbedaannya paling gampang teman-teman lihat di velgnya aja. 410 sama 450 ini beda karena dalamnya juga akan berbeda. Ini pengeremannya masih pakai drum ya. Nah, ini udah pakai cakram. Oh, gitu. Di mana bedanya? Ini beda bentuknya. Oh iya. Ya. Ada tambahan itunya ya? Bautnya. Oke, kalau gitu monggo yang mau syuting-syuting. Dan sasis. ini punyanya bis asli Belik Pemalang. 168 Nah, yang terkenal dengan biasa, warna pakai biru. Kalau beneran buat akap rute Bobotsari Jakarta, wih, mantep ini jalurnya. Semoga buat ya. akap, nggak buat wisata. Traik jarak pendek dapat tronton itu sangat. Ini kalau dibuat mobilisasi, tetap pakai kursi gini. Ketika sudah masuk itu Ha? bongkar, kursinya dibongkar. Oh, udah. Ya ini bawaan sasis Bawaan berarti. sasis. Oh iya. Kursi mahal ini. Kursi 2M. Kursi mahal. 2M ini, 2M lebih satu sasis. Ini yang pakai. Oh, ini AdBlue ya? AdBlue. Oh. Ini tangki AdBlue-nya kalau Scania di sebelah sini, Volvo di belakang. Oh, sama-sama pakai AdBlue dua-duanya itu. Dua-duanya Euro 5. AdBlue, ini sudah Euro 5 semua. Iya. Karena sama di belakang. Ini tak liatin mesinnya Scania K450 teman-teman, gede banget. Gila, ya Allah gede nih. Nah, ciri khas kalau Volvo itu mesinnya warna hijau. Kayak gini. Nah, ini Volvo B11R 450 HP Euro 5 juga teman-teman. Milik PO mana ya? Nggak ada tulisannya. Di sini juga ada beberapa bis yang udah jadi, ada Starbus lagi, Sinar Jaya Group, ada juga PO Ramayana nih, bis asli Muntilan Magelang. Cuma sayang banget kok wisata ya. Kalau ngelain akap atau patas cakep nih. Ini ada yang menarik juga, bis Trans Pariwisata yang terkenal armadanya Tuan Muda. Ini bakalan jadi salah satu artisnya nanti mungkin. Terus di situ ada Wiratama sama unit kedua Ramayana. Oke teman-teman, demikian dulu video singkat main ke karoseri Hadi Putro kali ini. Meskipun nggak bisa ngeliput semua proses yang ada di karoseri ini karena ada privasi perusahaan ya, tapi setidaknya bisa ngerti secara umum begini caranya proses pembuatan bis di karoseri. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.